semua berdiri, Nesa pandu kita dalam ice drinking singkat. Selamat pagi. Pagi, semangat. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Wow. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu mengajak kita sekalian untuk membuka kegiatan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang manusia makhluk otonom. Ada lagi? Ibu, Ya, silakan. Aku pribadi yang unik. Oke. Hari ini kita coba melihat materi kita yang baru berkaitan dengan hati nurani. Ya. Hati nurani, apa maksud daripada kita belajar tentang hati nurani? Ada tujuan pembelajaran kita tentang materi hati nurani adalah bahwa kita belajar untuk tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Kita menempatkan Allah pada diri kita hati nurani supaya membawa kita pada sebuah kesadaran diri. Selanjutnya kita lihat dalam arti suara hati itu dia memiliki beberapa pengertian. Dalam arti yang sangat luas bisa juga dipandang sebagai sebuah bentuk kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati setiap manusia. Bisa juga dipandang dalam arti yang sempit kepada penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret, ya, situasi nyata kita. Hari ini akan kita dalami lebih dalam berkaitan dengan materi suara hati ini dalam konsep diskusi kita. Ibu akan membagikan kepada kalian melalui media HP, bawa semua ya. Ibu akan mengirimkan kepada kalian kode QR masing-masing kelompok. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Kita akan berkembang dalam studi tentang materi hati nurani ini. Ketua-ketua kelompok menentukan sebentar siapa yang harus presentasi atau semua bisa presentasi dari hasil kerja kalian. Ya, oke, silakan keluar dan menuju ke kelompok masing-masing. Bagaimana? Bukan tadi lupa. Cari ya. Loading. Telepon masuk nih. Ulah. Nomor 1, apa arti suara hati? Roma bab 2 ayat 16. Bab 2 ayat Menarik sekali dan kita dan hati kota.
dibanding kenapa? Dibanding. Itu yang ada sekarang. Ngapain dikembalikan Chris? Nah, Dia pegang kan videonya, tahu uang pegang itu videonya. sama kamu. Kamu juga tidak mencuri uangnya. Kita terbalik nanti kuliah kita Itu bodoh. rezekimu, Chris. Kamu mau HP Oke, sudah ya? Baik, kalian kelompok 1 silakan duduk di tempat sambil menunggu teman-teman yang lain. Duduk di sebelah sana. Bapak. Ada di tangan anak. Satu, tenang. Dari Iko lah. Oke. Apa tuh? Kelas tinggi. Masalahnya begitu. Oke. Semua hasil diskusi sudah kalian menyampaikan pada kelompokmu masing-masing. Menarik atau tidak dalam diskusi tadi? Menarik. Ketenangan dulu karena kalau aku beri kesempatan kepada kalian secara kelompok untuk maju mempresentasikan apa yang kalian temukan. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Atas kesempatan yang diberikan, kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi kami. Baik, kami menemukan video tentang cara kerja hati nurani. Lalu kami diberikan soal. Untuk soal nomor 1, kami ditanya apa itu suara hati. Menurut saya, suara hati adalah suara yang keluar dari kedalaman tubuh hati manusia. Baik, untuk soal yang kedua, kami ditanya apa itu fungsi dari suara hati. Menurut saya, fungsi suara hati itu menjadi hakim bagi manusia dalam mengambil keputusan. Baik teman-teman dan ibu, sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menyanggah, baik memberikan tanggapan maupun pertanyaan, kami persilakan. Ya, Nesa, silakan. Kita tahu bahwa suara hati itu adalah sebagai sebuah kejujuran. Lalu mengapa orang tidak berlaku jujur? Misalnya ketika ujian, kita tahu bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang salah, tapi bisa saja kita masih menyontek. Nah, ibu menambahkan meluruskan apa yang ditanya Nesta. Nilai kejujuran itu penting. Tetapi mengapa orang seringkali berlaku tidak jujur? Dan saya menjawab, menurut saya orang itu cenderung melakukan tindakan yang tidak jujur karena ada dorongan dari dalam dirinya untuk meraih sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah, sehingga orang itu lebih ingin untuk memakai cara yang lebih mudah, tidak mau susah. Oke, mantap, teman. Kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Selamat pagi teman-teman dan ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami tadi mengenai berasal dari barcode scanner tadi. Kami mendapat tentang ajaran kitab suci dan dokumen gereja. Dapat 2 pertanyaan, yaitu apa suara hati itu menurut kutipan-kutipan di atas, dan yang kedua, apa hubungan suara hati dengan Allah. Menurut saya, suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia dalam diri manusia. Menurut saya, suara hati adalah gerakan atau dorongan dari dalam diri manusia itu sendiri. Menurut saya adalah suara hati dipandang sebagai suara Tuhan sendiri. Gereja. Adakah pertanyaan dari kelompok? Ya, silakan. Pernah. Apakah setiap orang memiliki suara hati
Dan bagaimanakah dia tahu bahwa ia mempunyai suara hati? Ya, Karena ada dorongan dari suara hati untuk mengarahkan yang baik dan yang benar. oke. Baik dan Yang baik dan yang Salah. salah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kembali ke tempat itu. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemimpin yang mempunyai hati nurani. Pada tiga di atas, saya sangat mengagumi sifat kepemimpinan yang sangat menyatu dengan rakyat. Ya, sifat kepemimpinan yang menyatu. Pada zaman sekarang, seorang pemimpin sering muncul sikap otoriter, gila hormat, dan suka menindas orang lain, terutama orang yang kecil dan lemah. Oke. Apa yang mereka jelaskan tadi itu barangkali ada pertanyaan? Silakan. Ya. Jadi, Kenapa pemimpin selalu membuat janji palsu? mengapa seorang pemimpin itu suka membuat janji palsu? Karena dia merasa apa yang menjadi tujuan untuk menjabat sebagai seorang pemimpin sudah tercapai. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dijanjikannya. Sekarang kita coba melihat kembali apa yang sudah kalian temukan itu. Ibu minta, bisakah kalian membuat sebuah kesimpulan dari materi tentang hati nurani ini? Suara hati merupakan hal istimewa yang Allah berikan pada manusia agar manusia dapat menempatkan dirinya pada suatu tindakan yang baik dan benar. Oke, menurut Paulus seorang hati itu adalah suatu tindakan yang menempat, di mana manusia menempatkan diri pada suatu titik tindakan itu yang baik dan benar. Suara hati merupakan proses membangun kesadaran dalam diri manusia untuk membedakan mana yang harus dibuat dan yang harus dihindari, serta mengarahkan manusia untuk selalu mentaati apa yang benar dan diajarkan dalam agama. Kita lihat berkaitan dengan hati nurani. Ya. Dalam kaitan dengan hati nurani itu dia dalam dua pengertian. Dalam arti yang sangat luas itu menjadi bagian kesadaran moral yang timbul dalam diri manusia. Dalam arti yang sempit itu adalah merupakan juga kesadaran moral yang sangat nyata dalam situasi konkret hidup manusia sehari-hari, dalam setiap tindakan-tindakan manusia tentunya. Kalian sudah menemukan juga di dalam diskusi tadi, kerja hati nurani itu sesungguhnya dia akan bekerja sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Di situ dia akan menjadi bertindak sebagai intens atau bertujuan. Ya. Lalu bagaimana cara kita melihat suara hati? Suara hati itu dapat dibina apabila kita belajar untuk mendengarkan. Ya. Belajar untuk mendengarkan, menjaga, dan juga bagaimana kita belajar mencari tahu atau menemukan itu pada diri orang-orang yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Ada lagu yang bilang, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu. Ya, Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Ingat itu baik-baik. Maka kata hati itu akan mengarahkan kita tentunya pada suatu tindakan yang benar. Tinggal saja bagaimana kita yang benar